Ya, selamat malam teman sekalian. Malam ini kita berkumpul kembali ya. Maaf, mengganggu waktu teman sekalian untuk melaksanakan UWF selanjutnya berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Em, saya mohon maaf kalau agak bising sedikit nanti karena saya sedang di bandara dan saya berusaha akan memberikan materi seefisien mungkin sehingga tidak menyita waktu rekan-rekan banyak. Dan saya minta waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan tugas rekan-rekan sekalian. Dan ada yang nilainya bagus, ada yang kurang mungkin ya karena menggunakan AI. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir dengan nilai, pasti nanti di akhir akan saya tingkatkan, jadi tidak terlalu berpengaruh penugasan itu. Hanya saja eh, saya mesti objektif dalam menilai penugasan. Tetapi nanti teman-teman jangan khawatir ya, apalagi yang sudah ikut web, pasti akan saya berikan nilai yang baik, yang terbaik, sehingga nanti teman-teman lulus dengan mata kuliah ini dengan nilai yang optimal. Jadi jangan khawatir berkaitan dengan nilai penugasan. Bagi yang tugasnya belum selesai, saya berusaha semaksimal mungkin mudah-mudahan hari ini atau besok. Em, jadi seperti itu ya penjelasan dari saya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya oh kok nilainya jelek, itu tidak masalah itu, hanya proses penugasan saja. Jadi di akhir apabila saya diberikan kesempatan untuk menilai, akan saya kasih nilai maksimal, apalagi yang sudah gabung ke web. Hari ini, seperti apa yang saya sampaikan, kita akan melanjutkan materi selanjutnya berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Saya sudah sampaikan di awal berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Agung, bagaimana proses tata caranya. Sekarang kita akan lanjutkan sedikit terkait dengan materi pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi secara teknis supaya teman-teman memahami. Sebentar saya buka materinya. Ya, teman-teman bertahan sedikit ya. Saya janji mungkin tidak lebih dari setengah jam saya akan menyampaikan materi hari ini. Ya, kita mulai ya, biar cepat selesai, rekan-rekan sekalian. Nanti materi insya Allah saya juga upload tadi sesi 7 atau sesi 6. Oke, kemarin minggu minggu lalu kita sudah membicarakan terkait dengan eh, bagaimana pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kita sekarang akan membahas teknis bagaimana sih tata cara pengajuannya dan hampir sama ya, baik itu pengujian undang-undang terhadap UUD atau pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu hampir sama. Ini minggu lalu sudah berkaitan legal standing ya. Eh, saya pikir mengulas saja sedikit bahwa kalau misalnya kita mau mengajukan gugatan, mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, itu harus jelas hak dan atau kewenangan konstitusional kita yang dirugikan. Jadi terkait misalnya kita menggugat undang-undang pemilu, kita jelaskan bahwa kita sebagai warga negara merupakan pihak yang punya hak pilih, sehingga ketika pemilu itu diselenggarakan, kita berhak untuk mengajukan gugatan. Ada hak konstitusional kita
yang diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dilanggar oleh Undang-Undang Pemilu. Kayak gitu. Atau kita menggugat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merugikan hak kita. Dan ternyata hak itu diatur di UUD NRI 1945. Jadi kita jelaskan legal standing kita bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja itu merugikan kita. Karena apa? Karena undang-undang itu melanggar Undang-Undang Dasar. Jadi mesti jelas. Ini sudah minggu lalu juga. Nah, ini juga ya sudah saya pikir jadi diawali dengan pengajuan permohonan. Kita mohonkan, kita jelaskan kita sebagai siapa, identitas kita, legal standing kita. Apa kaitannya dengan undang-undang kalau di MK ya. Dan kalau di MA, di Mahkamah Agung, kita harus jelaskan apa kaitannya kita dengan peraturan perundang-undangan yang kita gugat tentang pasal peraturan perundang-undangan yang kita gugat. Apa kaitannya dengan kita? Baru kita jelaskan duduk perkara dan alasan-alasan kita menggugat. Baru kita jangan lupa di akhir itu tulis petitum. Petitum itu harapan kita. Putusan seperti apa yang kita mau. Biasanya membatalkan pasal sekian. Pendaftaran juga ini. Jadi diperiksa dulu oleh panitra. Diperiksa dulu. Udah lengkap atau belum? Yang tadi saya bilang yang ini. Identitas kita udah ada belum? Penjelasan legal standing kita sudah ada belum? Penjelasan terkait kenapa kita gugat sudah ada belum? Petitum atau permohonan kita apa? Tuntutan kita apa? Sudah ada apa belum? Kalau belum lengkap, dikasih tahu ke kita. Hei, kamu, misalnya ya, ini secara sederhana itu kita disuratin bahwa permohonan kita belum lengkap. Tolong dilengkapi segera. Kalau di MK itu batasnya 7 hari. Tolong dilengkapi. Sehingga apabila lengkap, baru diregistrasi. Jadi permohonan kita itu belum tentu diregistrasi. Ya diperiksa dulu. Kalau sudah lengkap, baru diregistrasi. Nah, karena kita menggugat undang-undang, undang-undang itu kan yang buat Presiden dan DPR, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Maka setelah diregistrasi, dikasih tahu kepada DPR sama legislatif, hey DPR, hey Presiden, undang-undang ini yang kalian buat ada yang gugat. Jadi dikasih tahu juga ke Mahkamah Agung. Setelah itu dijadwalkan 14 hari kerja, itu ditetapkan sidang hari pertama. Dikasih tahu juga kapan kita bersidang hari pertama. Dan diumumkan kepada masyarakat. Makanya kalau rekan-rekan lihat ya, biasanya di YouTube Mahkamah Konstitusi itu sering dipublish tuh persidangan apa. Ya, kalau persidangan yang viral-viral itu kan kita bisa ikut nonton. Kayak contoh sengketa Pilpres 2019 ya yang viral banget itu kita bisa nonton tuh apa kira-kira positanya, apa kira-kira petitumnya, bagaimana pembuktiannya, bagaimana penjelasan para ahli yang terkait dan lain sebagainya. Baru masuk ke pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap ini sidangnya terbuka ya oleh untuk umum, kita juga bisa nonton warga biasa. Hakimnya minimal 3, kan hakim konstitusi ada 9, minimal 3, bisa 5, bisa 9 tergantung mungkin urgensi perkaranya dan seberapa besar perkaranya. Jadi hakimnya sekurang-kurangnya 3. Dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim. Jadi di pleno dulu juga. Jadi kalau misalnya sudah ada sidang,
Kemudian apalagi undang-undang yang gede-gede ya, undang-undang yang menentukan harkat dan martabat, undang-undang yang menentukan nasib bangsa, itu biasanya minimal 7 orang tuh membahas dulu gimana putusannya. Kalau teman-teman ingat ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang eh, usia calon presiden dan wakil presiden gitu ya, yang juga eh, membuka peluang bagi Gibran yang saat ini menjadi wapres itu eh, menjadi wapres sekarang gitu. Itu kan dulu sebenarnya di undang-undang itu minimal itu sepertinya umurnya usianya 40 tahun. Kemudian ada putusan MK yang bilang bahwa boleh di bawah 40 tahun intinya ya, tetapi merupakan orang yang sudah pernah menang pemilu lah. Gitu. Gibran karena sudah pernah menang di wali kota Solo, maka dia masuk sebagai klausula yang dibuat oleh putusan MK. Nah, karena putusan itu besar, jadi biasanya dibahas tuntas itu di hakim MK. Bahkan 9 hakim MK mungkin memberikan pandangannya. Nah, tetapi sebelum pemeriksaan pokok perkara, diperiksa dulu syarat-syarat permohonan sudah lengkap belum, materi permohonan sudah jelas belum. Kalau belum jelas ya capek-capek nanti hakimnya, karena hakimnya cuma 9, sedangkan perkaranya banyak. Setelah itu diberikan nasihat, tolong permohonan ini dipenuhi dulu, tolong materinya diperbaiki dulu supaya jelas. Dikasih waktu lagi 2 minggu supaya bisa dilengkapi apabila ada materi yang belum lengkap. Lalu masuk ke persidangan. Di persidangan ini juga terbuka untuk umum, ya, di pemeriksaan persidangan. Di sini diperiksa alat buktinya. Misalnya, kalau pemilu itu kan banyak sengketa ininya ya, sengketa-sengketanya, atau jangan pemilu lah. Misalnya menggugat aktivis hak asasi manusia sempat menggugat kitab undang-undang hukum pidana yang baru terkait dengan pasal penghinaan presiden. Diperiksa dulu alat buktinya, benar apa tidak bahwa pasal di KUHP itu melanggar pasal hak asasi manusia yang termaktub pada UUD. Jadi periksa dulu benar apa enggak nih ada potensi. Misalnya dibilang bahwa kalau pasal penghinaan terhadap presiden diperketat, maka ada potensi bahwa pelanggaran hak asasi itu akan berlangsung. Itu diberikan bukti. Dan ini para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan. Jadi penggugat yang memberikan permohonan, yang mengajukan permohonan itu hadir, terus sedapat mungkin perwakilan dari presiden dan atau DPR itu juga hadir. Jadi tetap ditanya, DPR dulu buat ini kenapa? Make sense atau enggak? Masuk akal apa enggak, rasional atau tidak? Pihak-pihak dapat diwakili oleh kuasa juga ya, didampingi kuasa dan orang lain. Gak mungkin dong Pak Prabowo digugat misalnya atau permohonan atau ketua DPR, kebutuhan. Kecil kemungkinan kalau perkara-perkara yang sederhana itu beliau-beliau datang. Makanya boleh dikuasakan, diwakili oleh kuasa. Misalnya dikuasakan ke menterinya, ke anggota DPR-nya, atau ke staf ahlinya, dan lain sebagainya. Jadi tidak harus ketua DPR datang, tidak harus presiden datang langsung. Bisa dikuasakan. Ya, ini pemeriksaan banyak ya, jadi didengarkan keterangan pemerintah, kenapa sih buat pasal ini, dengarkan keterangan DPR, kenapa sih buat pasal ini. Mendengarkan saksi, mendengarkan ahli juga, mendengarkan keterangan pihak yang terkait. Uh, jadi diperiksa semua, alat bukti semua diperiksa, keterangan diperiksa, keadaan diperiksa, dan lain sebagainya. Dan uniknya di MK itu, rekan-rekan sekalian, saya juga pernah, jadi uh, hakimnya itu bisa lebih luas gitu. Kalau kita belajar positivisme hukum,
hukum positif ya biasanya itu dari Hans Kelsen. Biasanya hukum itu murni. Kemudian kalau positivis bilang bahwa apa yang diatur oleh hukum itu harus diikuti oleh seluruh pihak karena Indonesia adalah negara hukum. Ada giumnya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Itu kan di negara hukum. Tetapi kalau di MK, rekan-rekan sekalian, bisa menggali uh, apa alasan filosofis, bisa menggali kenapa peraturan itu perlu dan diatur. Bagaimana dulu dibuat? Suasana kebatinannya gimana? Ini bisa digali itu keadaan-keadaan seperti itu. Sehingga tidak terpaku pada aturan hukum. Karena mereka berdasarkan konstitusi. Biasanya konstitusi itu tidak semua gamblang. Ada landasan-landasan filosofis, kalimatnya dibuat umum supaya kemudian bisa ditafsirkan. Dan seperti apa yang saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, bahwa uh, penafsir konstitusi yang utama tentu hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ini posisi pembentuk undang-undang ya, DPR Presiden. Jadi minta keterangan. Peraturan-peraturan terkait keuangan biasanya dipanggil pemerintah yang datang Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, atau dirjennya, atau staf ahli. DPR juga, dan lain sebagainya. Tapi MK di sini tidak mengadili pembentuk undang-undang, hanya memberikan keterangan, meminta keterangan. Kenapa sih undang-undang ini dibuat? Alasannya apa? Barangkali bisa diperkuat oleh pembentuk undang-undang tersebut. Ini ya di bawah ya ada presiden dapat memberikan kuasa pada menteri hukum dan HAM atau para menteri lainnya yang sesuai dengan pokok perkara. DPR juga diwakili oleh pimpinan DPR dapat memberikan kuasa juga kepada bidang lainnya. Kemudian ada RPH, rekan-rekan sekalian, rapat permusyawaratan hakim. Di RPH ini itu mesti diikuti, berusaha untuk diikuti oleh seluruh hakim, minimal 7 orang. Kan hakim ada 9. Kalau 7 hadir berarti quorum. Nah, dicek rapatnya tertutup ya, bukan di live, disaksikan live enggak. Jadi 3 orang hakim, kan tadi saya bilang minimal 3 hakim ya meriksa perkara. Jadi di rapat permusyawaratan hakim ini 7 atau 9 orang itu membahas. Nah, yang presentasi itu 3 orang hakim atau ketua hakim di perkara tersebut menjelaskan apa hasilnya, apa pokok perkaranya, dan lain sebagainya. Baru diambil keputusan. Ini pihak terkait ya, ada juga beberapa pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan itu bisa juga bilang. Dia juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan lisan atau tulisan. Ada pihak terkait juga tidak langsung ini pihak yang karena kedudukan, tugas pokok dan fungsinya perlu didengar keterangannya. Ya tadi misalnya terkait dengan pajak, bisa saja Dirjen Pajak diundang. Kenapa ada undang-undang ini uh, dan bagaimana dampaknya terhadap negara itu juga bisa. Jadi nggak mesti uh, pihak yang utama, pihak terkait juga bisa. Kemudian pembuktian ini dibebankan pada pemohon. Kalau kita memohonkan, ya kita berusaha membuktikan. Bisa dari surat, bisa dari saksi, kemudian kita bisa panggil ahli. Ya. Ingat waktu sengketa Pilpres yang paling viral ya 2019 itu yang memohon
mengajukan juga yang memohon penggugat hasil pilpres itu eh, mengajukan ahli-ahli. Nah, di dalam proses pengujian terhadap undang-undang yang terhadap undang-undang dasar itu juga boleh ya mengambil saksi, memanggil ahli dan lain sebagainya. Nah, pengambilan keputusan di sini secara musyawarah mufakat ya hakim itu dia memberikan pendapat, menyampaikan pendapatnya. Kalau dia tidak setuju, misalnya ada 9 hakim, yang 5 mengabulkan, yang 4 tidak mengabulkan, itu namanya ada dissenting opinion. Kenapa dia berbeda keputusannya dengan hakim mayoritas? Disampaikan juga itu. Nah, biasanya voting juga ya musyawarah itu yang mana yang paling banyak menyetujui, itulah yang digunakan. Misalnya 4 tidak mengabulkan, 5 mengabulkan, ya 5 ini yang diikuti. 4 boleh menyampaikan dissenting opinion. Kenapa dia tidak setuju? Bahkan wajib ya. Nah, saya minta waktunya mungkin 5 menitan lagi ya. Kita beresin semuanya supaya selesai materi. Dalam hal musyawarah tidak dapat dicapai, putusan diambil dengan suara terbanyak. Jadi biasanya mereka diskusi dulu, biar hasilnya musyawarah. Tetapi kalau misalnya nggak musyawarah, ya voting. Yang tadi saya bilang, suara terbanyak dialah yang digunakan. Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ditentukan oleh ketua sidang pleno hakim konstitusi. Kalau ribut, misalnya cuma 8 orang, 4 banding 4, maka ketua sidang pleno lah yang nantinya akan diberikan kesempatan untuk memutuskan. Nah ini isi putusan ya, eh, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ada identitas, ringkasan, pertimbangan terhadap fakta. Jadi diuraikan ya, teman-teman bisa download itu putusan MK itu banyak, tentu beredar di media massa, di internet juga banyak. Jadi fakta-fakta persidangan itu apa, kemudian dipertimbangkan. Dan pertimbangan hukumnya seperti apa yang menjadi dasar. Biasanya ada filosofis, ada yuridis, ada bisa jadi pakai sosiologis dan lain sebagainya. Banyak dimensinya. Baru amat putusan. Putusannya apa secara singkat. Nah, dissenting opinion juga dilampirkan di dalam putusan. Pendapat berbeda. Ini aturan di pasal 56 Undang-Undang MK ya. Dalam hal MK berpendapat bahwa pemohon dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat, jadi gugatannya tidak dapat diterima. Ini tipe-tipe putusannya ya. Ini pasal 1 lihat tidak dapat diterima, pasal 2 itu bisa dikabulkan tuh. Kemudian di pasal 3 ini bilang bahwa dengan tegas bahwa permohonan dikabulkan dan menyatakan secara tegas materi mana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hingga permohonan ditolak di pasal 5. Ada yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ini ya. Artinya materi muatan ayat, pasal dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ada juga dari segi pembentukannya ya, tadi di pasal 57 ayat 1 itu materi muatannya. Ada dari segi ketentuan pembentukannya. Kalau materi muatannya ini ternyata pasalnya itu bertentangan dengan UUD. Kalau ayat 2 itu proses pembentukan itu melanggar sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, putusan MK itu disampaikan ya ke DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung. Supaya apa? Supaya dapat dipelajari dan diikuti. Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan. Jadi diucapkan untuk umum, bisa disaksikan oleh publik, itu punya kekuatan hukum tetap, final and binding. Masyarakat juga harus mempunyai akses dengan mudah untuk mendapatkan putusan ini.
Makanya kita bisa download. Ini gambaran proses pengajuannya ya. Eh, Pengajuan perkara yang tadi saya bilang 12 rangkap, alat bukti, diperiksa dulu syarat administrasinya. Kalau belum lengkap dikembalikan. Kalau sudah lengkap baru diregistrasi. Kalau sudah selesai, ada pemeriksaan pendahuluan, kelengkapan, dan lain sebagainya diumumkan kepada masyarakat. Makanya kalau ada gugatan MK itu yang apalagi yang besar-besar ya biasanya kita tahu tuh diberitain di Detikcom. Mahasiswa ini menggugat kayak kemarin terakhir, menggugat undang-undang perkawinan yang mensyaratkan bahwa eh, kalau mau nikah agamanya harus sama. Gitu. Dia kan menggugat. Dan kita tahu jadi viral itu. Karena apa? Diumumkan kepada masyarakat tidak sembunyi-sembunyi. Ini ya pemeriksaan perbaikan. Kalau rapat pleno itu tertutup ya antar hakim. Kalau pemeriksaan di persidangan itu terbuka umum. Pokoknya kalau rapat pleno antar hakim MK itu tertutup, tapi kalau pemeriksaan dengan penggugat ataupun para pihak yang terkait, misalnya dari DPR, pemerintah itu dibuka untuk umum. Bisa juga melakukan pengujian kembali. Nah, tapi pasal 60 bilang bahwa bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Nah, ada lagi pasal 2, 2005 nih. Terhadap materi muatan, ayat, dan lain sebagainya yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Terlepas dari ketentuan ayat 1 di atas, permohon pengujian undang-undang terhadap muatan yang sama dengan perkara yang pernah diputus dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusional yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Jadi PMK ini bilang, kalau udah dimohonkan, jangan dong dimohonkan lagi, apalagi alasannya sama. Tapi kalau alasannya beda, boleh. Gitu. Jadi kadang-kadang salah kaprah di sini. Padahal boleh kita mengajukan misalnya pasal sekian undang-undang undang-undang pemilu kita ujikan. Banyak yang berasumsi bahwa oh nggak boleh diujikan lagi karena sudah tidak benar gitu ya. Karena kalau alasan-alasannya beda itu boleh diajukan kembali. Nah, ini penting, undang-undang yang diuji oleh MK tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan. Jadi selama proses persidangan itu undang-undangnya tetap sah. Kalau udah diputus sebaliknya, baru itu menjadi berpengaruh. Ya. Tapi kalau masih dalam proses persidangan, undang-undang tetap sah ya, tidak juga membatalkan meskipun disidangkan. Ya, demikian pas ya jam 8. Ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan sekalian? Sambil mungkin saya mohon untuk on cam bagi yang bisa on cam supaya saya bisa mengambil screenshot. Mungkin rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, uh, boleh ya, saya persilahkan. Jadi terima kasih ya sudah hadir dan mohon maaf menyita waktunya di hari Minggu. Saya bingung juga mau hari kapan, teman-teman pasti banyak yang sambil bekerja dan saya maaf di malam hari juga. Saya mohon maaf ada sound yang agak mengganggu karena saya masih di bandara, bentar lagi akan flight. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon waktu untuk memeriksa tugas teman-teman. Kemudian kalau nilainya kurang bagus, don't worry, jangan khawatir. Saya akan juga berusaha memaksimalkan nilai akhir supaya teman-teman lulus dengan hasil baik, apalagi yang sudah gabung di web. Itu uh, kedepannya kerjakan tugas dengan baik, tidak apa-apa sedikit asalkan dibuat dengan karya sendiri. Apabila kita menggunakan alat bantu itu tidak ada masalah ya rekan-rekan ChatGPT atau Gemini, tetapi teman-teman mesti periksa lagi. Kalau kemudian kita sudah periksa dan memang itu bagus, kita parafrase, belajar parafrase ya. Parafrase itu dibuat dengan kalimat sendiri. Jadi kita sudah copy ChatGPT-nya, misalnya, terus kemudian kita pelajari, kita pahami, lalu kemudian kita buat sendiri dengan kalimat kita sendiri. Sehingga teman-teman bisa dipastikan bahwa teman-teman belajar.
Demikian ya, terima kasih banyak kebersamaan kita. Semoga teman-teman sukses, lulus dengan baik, dan lulus tepat waktu, mendapatkan gelar sarjana hukum yang bisa membantu karir rekan-rekan sekalian. Terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Selamat beristirahat. Terima kasih ya rekan-rekan saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak.